Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan melanjutkan video tutorial tentang pembuatan aplikasi absen atau website absen. Kemarin kita sudah berhasil membuat tambah pegawai di sini. Oke, sekarang kita akan melanjutkan untuk bagian edit sama hapus ya. Kita langsung ke teks editornya. Teman-teman bisa buka file pegawai.php. Kemudian scroll ke bagian bawah. Nah, ke bagian yang ini teman-teman. Di bagian TK ini yang diedit data, teman-teman bisa tambahkan index.php tanda tanya halaman sama dengan edit data. Oke, kemudian tambahkan lagi dan ID sama dengan php echo variabel pecah ID pegawai. Oke, seperti itu ya. Jadi maksudnya dari sini, jika kita klik edit data ini, maka dia akan pergi ke file edit data.php. Nanti akan kita buat ya. Kemudian setelah itu, kan ini ada banyak yang datanya. Jadi kita harus kasih tahu yang mana yang mau kita edit. Misalnya kita mau edit yang Rian, maka kita pakai ini echo variabel pecah ID pegawai. Jadi ID Rian akan masuk ke dalam sini nanti, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Jadi biar websitenya tahu yang mana yang mau kita edit, seperti itu ya. Oke, kemudian ini nanti kita copy saja. Kita copy terus kita pindahkan ke hapus data juga. Ini kita tinggal ganti yang edit menjadi hapus. Oke, setelah itu kita buat di bagian indeks, kita scroll ke bawah. Di bagian else if ini, teman-teman copy dari else if sampai ke tutup kurung kurawal. Copy, kemudian ini tinggal diganti menjadi edit pegawai. Di bawahnya juga ganti menjadi hapus pegawai. Oke, jadi kita tambahkan dua ya, edit sama hapus pegawai, sama seperti yang di sini. Edit. Oh, ini edit data ya. Kita ganti saja ini edit pegawai. Edit pegawai. Oke. Sini juga ganti edit pegawai. Oke. Harus sama ya teman-teman. Yang bagian ini harus sama seperti yang di sini. Oke, setelah itu kita buat filenya. Kita Ctrl N saja. Kita simpan dengan nama edit pegawai.php. Oke, kemudian kita buat file baru lagi. Kita simpan hapus pegawai.php. Oke, kemudian balik ke pegawai. Kita coba tes ya. Kita copy dulu yang ini. Kita kembali ke edit pegawai, kita paste di sini, ini ganti jadi edit. Kita simpan, coba refresh, kita tes apakah sudah bisa. Oke, masuk ya edit pegawai. Nah, tadi yang ini ya saya bilang, jadi ID-nya satu. Fungsi dari ini teman-teman, dari ini yaitu untuk mengetahui ID mana yang akan kita edit. Ini ID 1. Misal kita mau edit yang contoh ini, kita edit dia ID 2, sama seperti yang di database ini, contoh ID 2. Oke, kalau contoh 123 itu ID-nya 3. Coba kita tes ya. Sorry. Di sini contoh 123 kita edit. Di sini ID 3. Oke. Udah cocok ya. Sekarang tinggal kita buat formnya. Kita bisa copy juga yang ada di data pegawai ini. Kita copy dari div sini sampai ke form. Tutup form ini ya. Sekali lagi dari div sini sampai ke form sini. Teman-teman copy. Kemudian pastekan ke bawah sini. Oke, simpan. Coba kita refresh. Kita lihat. Oke, udah cocok ya. Udah masuk di sini. Tinggal kita perbaiki saja. Jadi di bagian atas ini, di bagian div sini, nanti teman-teman bisa tambahkan php variabel ambil sama dengan variabel koneksi
pecah query oke. Dalam kurung petik select all from pegawai. Coba kita lihat nama tabelnya. Oke, pegawai. Select all from pegawai. Where, jadi kan ini kita ambil semua data yang ada di pegawai. Tapi yang kita kasih spesifik, yang mau diambil itu hanya data ID yang kita pengen edit. Kok di sini kita pengen edit ID 3, jadi kita akan ambil yang ID 3 saja. Where ID pegawai sama dengan, di sini petik variabel get ID. Oke, seperti itu ya, titik koma. Kemudian kita pecah dia menjadi pakai fake assoc ya, pecah sama dengan variabel ambil pecah fake assoc. Oke, seperti itu. Nah, jadi yang kita edit hanya yang ID pegawainya seperti yang ada di sini, yaitu get ID. Get ID ini kita ambil yang ada di sini. Oke, seperti itu ya. Kemudian yang akan kita edit itu nama pegawai, boleh kita edit. Placeholdernya kita nggak usah pakai, kita ganti menjadi value saja. Ini value kita kasih php echo variabel pecah di sini kasih nama. Oke, coba kita refresh. Oke, udah masuk ya. Contoh 1 2 3. Karena yang kita edit contoh. Kalau kita edit Rian, nah maka di sini jadi Rian. Oke, kemudian lanjut ke bagian bawah. Nick juga boleh kita edit. Jadi kita di sini kasih value php echo variabel pecah unit nick. Oke, refresh. Oke, cocok. 1 3 4 5 6 kita tes, kita lihat 1 3 4 5 6. Oke, cocok. Kalau yang bagian 2 1 2 3. Oke, cocok ya. Jenis kelamin, oke, kita boleh edit jenis kelamin. Di sini kita kasih php echo variabel pecah jenis kelamin. Kita refresh. Oke, jenis kelaminnya awal itu wanita. Nanti bisa dikasih di sini ya, kasih pilihan awal gitu, pilihan, atau nggak usah lah ya, seperti itu aja. Refresh. Oke, di sini laki-laki, wanita. Oke, cocok sama ya, dan nggak ada yang lagi yang diubah. Kemudian unit boleh juga kita edit. Di sini tinggal kita atau bisa copy saja yang ini ya, biar nggak capek-capek ketik. Ini kita paste, yang ini kita ganti unit, simpan. Oke, unit. Tapi jangan lupa ya teman-teman, di bagian sini nanti kasih value juga. Value-nya bisa kita paste yang ini. Oke, kita kasih sama ya, di value-nya kita kasih sama echo variabel pecah jenis kelamin. Oke, di sini juga seperti itu, value-nya kita paste, di sini kita ganti menjadi unit. Oke, kemudian jabatan, oke, boleh juga kita ganti, kita paste, di sini kita ganti jadi jabatan. Oke, kita tambahkan juga di sini value-nya jabatan. Oke, ini untuk menampilkan data awal ya teman-teman, data awal apa yang sudah ada, sudah dibikin kan. Data awalnya itu B2B, nanti kok mau diganti ke helpdesk bisa, ganti ke contoh bisa, seperti itu ya.
Oke, kemudian alamat bisa juga alamat di sini placeholdernya kita ganti. Kita kasih value, kita paste, ini kita ganti alamat. Oke, nomor HP boleh juga kita ganti di sini. Kita kasih value, kita paste, ini ganti jadi nomor HP. Status aktif atau enggak aktif. Oke, ini juga kita ganti di sini status. Kemudian di sini kita kasih value, kita paste, di sini kasih status, simpan. Oke, untuk fotonya nggak usah ya, karena foto itu bukan kewajiban admin untuk ganti. Jadi kita hapus aja fotonya dari sini sampai sini, buka div ini sampai tutup div ini, kita delete, simpan. Coba kita refresh. Oke, cocok. Nah, kalau close nya ini kan belum berfungsi, simpannya juga ini pasti belum berfungsi, jadi kita ubah dulu. Untuk close nya ini kita ganti tag A saja. Oke, di sini kita kasih kembali, simpan. Untuk alamatnya kita kasih index.php dan datanya halaman sama dengan, kalau diklik dia mau kembali kemana? Kembali ke pegawai. Oke, kita refresh. Oke, masih tulisan ya. Sekarang kita buat dia menjadi button pakai kelas di sini. Kita kasih kelas, kemudian btn spasi btn danger btn sm. Oke, ini besar ya, ini kecil, berarti kita ganti di sini, nggak usah pakai sm, biar dia default aja. Refresh. Oke, biar sama ya. Kalau kita kembali, oke, dia kembali ke sini. Oke, tombol kembalinya udah berfungsi. Sekarang tinggal kita buat tombol simpan ya. Ya, tombol simpan di sini udah ada nama simpan kan. Oke, kita lanjut saja. Di bagian bawah sini kita tinggal kasih PHP lagi. Di sini kita kasih if iset variabel post simpan. Oke, kita buat variabel masing-masing ini ya. Variabel nama sama dengan variabel post nama. Oke, seperti itu. Baik, kita save ya. Nama yang ini, namanya ini. Oke, nama, nick, jenis kelamin. Oke, kita copy saja semua. Nama, kemudian sini ganti jadi nick, kemudian sini ganti jadi jenis kelamin. Coba kita lihat apa lagi. Unit, jabatan, alamat. Di sini jadi unit, di sini jabatan, di sini alamat. Oke, ini kita copy paste lagi. Nomor HP, status, alamat, di sini ganti nomor HP, di sini status. Oke, seperti itu ya. Kita simpan. Add sini titik koma, simpan. Kemudian di bawah sini kita kasih variabel koneksi pecah query. Di sini kasih update pegawai, set nama sama dengan petik variabel nama. Oke, jadi maksudnya itu
yang nama ini kita akan ganti dia menjadi variabel nama. Jadi apa yang dimasukkan di sini seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Koma, terlanjut ke nick. Nick sama dengan petik variabel nick. Oke. Koma, jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin sama dengan petik variabel jenis kelamin. Oke, koma, unit sama dengan petik variabel unit. Oke, kemudian di sini jabatan sama dengan petik variabel jabatan, koma, kemudian alamat sama dengan petik variabel alamat, koma, nomor HP sama dengan variabel nomor HP, status sama dengan petik variabel status. Oke, di sini titik koma, simpan. Oke, tinggal kita ambil yang di pegawai sini, kita ambil yang ini saja. Jika berhasil akan muncul alert seperti ini dan dia akan lempar ke lokasi mana seperti itu. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke, di sini kita ubah data karyawan atau data pegawai ya. Data pegawai berhasil diedit. Oke, setelah itu dia akan lempar ke pegawai, file pegawai. Dia akan kembalikan ke sini setelah selesai edit. Oke. Nah, tapi di sini ada yang kurang juga. Kita kasih where juga di sini. Where yang mana yang diupdate itu jangan semuanya. Kalau seperti ini kita nggak pakai where ini, nanti semuanya itu akan diupdate sama. Akan menjadi sama seperti apa yang diinput di sini. Jadi kita mau yang mana hanya satu file saja atau hanya satu bagian saja akan diedit. Kita bikin seperti yang di atas tadi, kita pakai where ID pegawai sama dengan variabel get ID. Oke, seperti itu. Jadi maksudnya di sini yang mau diedit itu hanya yang ID ini. ID yang ini yang akan diupdate di dalam database-nya. Oke, seperti itu ya. Coba kita tes, mudah-mudahan berhasil. Kita refresh dulu. Coba ini Rian, kita ganti menjadi gitu saja. Rian T, R-nya kita kasih besar. Oke, nick-nya kita ya, balik jadi 65. Oke, seperti itu. Atau nick kita nggak usah edit, biarkan saja. Jenis kelamin biarkan. Unit coba kita ganti ke contoh 3. Oke, alamat jadi tes saja. Oke, selebihnya nggak ada yang kita edit ya, hanya alamat, nama sama unit yang kita ganti. Coba kita simpan, data pegawai berhasil diedit. Oke, nah berhasil kan, nama udah berubah, unit juga udah berubah, alamat berubah. Oke, jadi untuk editnya udah berhasil ya. Coba kalau yang dua ini kita coba edit, kita ganti jenis kelaminnya saja jadi laki-laki, kita simpan. Oke, jadi laki-laki. Oke, berhasil ya. Nah, yang untuk ini karena statusnya nggak ada, coba kita edit, statusnya kita ganti jadi aktif, simpan. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu untuk video kali ini. Nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.